Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi ketujuh tentang Nadzofatul Bi'ah, tapi ini yang bagian mulahadzatun nahwiyah, catatan nahwu. Bisa kalian simak, kalian perhatikan di halaman 61 dari buku ini. Langsung kita jelaskan. Mulahadzatun nahwiyah, catatan nahwu. Al-musanna, isim tasniyah. Isim yang bermakna dua atau ganda. Jadi dalam bahasa Arab, isim atau kata benda dilihat dari segi jumlahnya, banyak sedikitnya, itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama namanya isim mufrad, yaitu isim atau kata benda yang bermakna tunggal, maknanya hanya satu. Qolamun, satu pena. Kitabun, satu kitab. Itu namanya isim mufrad. Yang kedua adalah isim tasniyah atau al-ismu al-musanna, yaitu yang menjadi materi kita pada hari ini. Isim atau kata benda yang bermakna dua. Qolamani, dua pena. Kitabani, dua buku. Itu namanya isim tasniyah atau isim musanna. Dan yang ketiga adalah isim jama'. Isim yang bermakna banyak. Banyak di sini 3 ke atas, 3, 4, 5, 6, sampai ribuan, sampai jutaan, namanya isim jama'. Isim jama' kemudian nanti dibagi-bagi lagi, ada jama' taksir, ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim. Yang terpenting pada materi kali ini kita pelajari isim tasniyah atau al-ismu al-musanna. Apa definisinya? Al-musanna, isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Ma adalah isim dalla yang menunjukkan alasna ini atas makna dua. Awisnata ini atau makna dua. Artinya ma isim dalla yang menunjukkan alasna ini atas makna dua mudzakkar. Awis nata ini atau makna dua muannas. Makna dua mudzakkar contohnya tadi ya, kitabani, dua kitab. Kitabun itu mudzakkar. Ditasniyahkan kitabani juga mudzakkar. Contoh yang muannas, madrasatun, satu madrasah, ini muannas karena ada tak marbutohnya. Ditasniyahkan madrasatani, dua madrasah, ini bermakna dua dan muannas. Seperti itu ya. Dengan cara biziyadati alifin wa nunin, biziyadati dengan cara menambahkan alifin alif wa nunin dan nun. Au ya'in wa nunin atau dengan menambahkan ya dan nun ala mufradihi atas bentuk mufradnya. Artinya, cara membuat isim tasniyah itu mudah, yaitu cukup bentuk mufradnya ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Kitabun. Pengen membuatnya menjadi tasniyah bermakna dua, tambahi dengan alif nun. Kitabani. Atau tambahi dengan ya nun. Kitabaini. Madrasatun, kita buat tasniyah, tambahi alif dan nun. Madrasatani atau ya dan nun. Madrasataini, itu caranya. Cuman ada rumusnya, kapan pakai alif dan nun dan kapan pakai ya dan nun. Ini pembahasannya. Yurfa'u, dibaca rofa, di-i'robi rofa. Al-musanna isim tasniyah bil alifi, dengan huruf alif. Artinya isim tasniyah ketika rofa
tandanya adalah alif. Maka isim tasniyah ketika dibaca rofa itu tambahannya pakai alif dan nun. Alifnya sebagai tanda atau ciri i'rab rofa. Contoh, hadzani talibani ithnani. Hadzani, dua orang ini mubtada fi mahalli raf'i, menempati posisi rofa, maka tandanya pakai alif. Hadzani, bukan hadzaini, bukan pakai ya, tapi pakai alif karena dia mubtada, dan mubtada i'rabnya rofa. Talibani, ini khobarnya, juga dibaca rofa, tandanya pakai alif. Talibani adalah dua orang mahasiswa, dua orang murid. Khobar dibaca rofa, tandanya alif. Oleh karena itu talibani alif dan nun, bukan talibaini ya dan nun. Ithnani, yang dua orang. Dua orang ini adalah dua orang mahasiswa. Ya, betul dua orang, bukan tiga, bukan satu. Isnani ini sifat ya, sifat yang menguatkan jumlah dari mahasiswa atau murid yang dua tadi. Oleh karena itu sifat i'rabnya mengikuti mausuf. Mausufnya talibani rofa, maka isnani juga rofa. Tandanya semuanya ini adalah alif. Hadzani pakai alif, talibani pakai alif, ithnani juga pakai alif. Karena isim tasniyah ketika rofa tandanya menggunakan alif. Wa yunsobu, dan isim tasniyah dinasobkan, wa yujarru, dan dijerkan, dibaca jer, bil ya'i, dengan tanda ya. Isim tasniyah tadi kalau rofa tandanya alif, kalau nasob dan jer tandanya pakai ya. Oleh karena itu rumusnya ketika nasob dan jer, isim mufrad ditambah ya ditambah nun. Talibun, talibaini. Madrasatun, madrasataini. Ya, seperti itu. Contoh, syahadtu, saya melihat. Syahada ini fi'il madhi, tu ini fa'ilnya, ini subjek dan predikat. Mana objeknya atau maf'ul bihnya? Talibaini, saya menyaksikan. Apa yang saya saksikan? Talibaini, dua orang mahasiswa. Talibaini ini dibaca nasob karena berposisi sebagai objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bahasa Arab pasti nasob, dan tandanya di sini adalah ya karena isim tasniyah. Talibaini pakai ya dan nun, bukan pakai alif dan nun karena nasob. Itsnaini, yang berjumlah dua orang. Saya melihat dua orang mahasiswa, ya, yang jumlahnya dua orang. Itsnaini sifat ya, yang menguatkan jumlah mahasiswa. Itu contoh yang dibaca nasob karena berposisi maf'ul bih. Kemudian contoh yang dibaca jer. Wa dhahabtu, dan saya pergi, ila talibaini, menuju dua orang mahasiswa, isnaini yang jumlahnya dua. Dhahabtu, saya pergi, fi'il dan fa'ilnya, subjek dan predikatnya, ila, ke, huruf jer. Maka isim yang jatuh setelah ila dibaca jer, namanya isim majrur. Talibaini, dua orang mahasiswa, dibaca jer karena jatuh setelah huruf jer. Tandanya jer adalah menggunakan ya. Talibaini, ya dan nun, bukan alif dan nun. Itsnaini yang berjumlah dua orang, juga pakai ya dan nun. Kesimpulannya, isim tasniyah ketika rofa rumusnya adalah isim mufrad plus alif plus nun. Dan ketika dibaca nasob dan jer, rumusnya adalah isim mufrad ditambah ya dan nun. Sebelum ya harokatnya fathah dan nunnya di kasroh. Talibaini. Sebelum ya ba fathah. Talibaini.
dan nunnya di kasrah. Itu yang membedakan isim tasniyah dengan isim jamak mudzakkar salim. Ketika dibaca nasab dan jer juga tambahannya ya dan nun. Tapi jamak mudzakkar salim harokatnya beda. Tolibina, para mahasiswa yang banyak, 3, 4, 5 seterusnya. Dibaca jer misalnya, ila tolibina, menuju para mahasiswa yang banyak. Ila huruf jer, tolibina, jamak mudzakkar salim, dibaca jer, tandanya ya, tolibina. Tapi harokatnya beda, yaitu sebelum ya di kasroh dan nunnya di fathah. Tolibina, baknya kasroh, kemudian nunnya fathah na. Kalau isim tasniyah dibalik, tolibaini, sebelum ya fathah dan nunnya di kasroh. Kita lanjutkan, udrus walahib. Udrus, pelajarilah, walahib, dan perhatikanlah. Mulahadhoh itu diambil dari ini, lahadho yulahidu, mulahadhotan, memerhatikannya. Ini contohnya banyak sekali ya, ada 8 dikali 3. Tidak mungkin saya bacakan semua, setiap kotaknya saya ambil 3 saja. Jadi contohnya saya berikan 9 contoh insya Allah. Kotak pertama fi halatir raf'i, ketika dibaca rofa. Jadi kotak pertama ini adalah isim tasniyah yang dibaca rofa. Apa tandanya? Alif. Jadi rumusnya apa? Isim mufrad ditambah alif dan nun. Kita perhatikan contoh pertama, an-nadzafatu nau'ani. An-nadzafatu, kebersihan, mubtada, dibaca rofa, tandanya dhammah karena dia isim mufrad. Nau'ani, khobarnya mubtada, dibaca rofa, tandanya apa? Dia isim tasniyah. Isim tasniyah ketika rofa, tadi rumusnya adalah isim mufrad ditambah alif dan nun. Maka tanda rofanya di sini adalah alif. Nau'ani, setelah ain itu pakai alif, bukan pakai ya. Saya ulangi, nau'ani, khobarnya mubtada, dibaca rofa, tandanya alif. Kenapa alif? Ya, karena dia isim tasniyah yang rofa, tandanya alif. Contoh kedua, saya bacakan yang nomor 3. At-talibani hadoro. At-talibani mubtada, 2 mahasiswa itu. Ini berarti isim tasniyah. Mubtada i'rabnya adalah rofa. Tandanya rofa di sini adalah alif, bukan dhammah, bukan lainnya. Kenapa? Karena tolibani isim tasniyah, rumusnya isim mufrad tambah alif tambah nun ketika rofa. Hadoro, keduanya telah hadir. Hadoro ini khobarnya mubtada yang berupa fi'il madhi musanna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah alif setelah ro, itu hadoro, ada alif, itu fa'il, pelaku pekerjaannya bermakna 2 orang mahasiswa tadi. Contoh yang ketiga saya bacakan yang nomor 5. Darosatit thalibatani al-lughatal arabiyyah. Darosat, mempelajari, ini fi'il madhi. Kalau ada yang bertanya kenapa darosa pakai tak, ini kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya, ditambahi tak, namanya tak taknis. Tak yang menunjukkan subjek atau fa'il dari fi'il darosa nanti pasti mu'annas. Darosat, kenapa pakai tambahan tak taknis? Ya, karena fa'ilnya nanti pasti berupa mu'annas atau perempuan. Atau libatani, ini fa'ilnya, 2 orang mahasiswi. Tolibatani, mufradnya tolibatun, 1 mahasiswi. Tolibatani, 2 mahasiswi, perempuan, mu'annas. Oleh karena itu fi'ilnya ditambahi tak taknis, hukumnya wajib. Darosat telah belajar fi'il,
At-thalibatani ini fa'ilnya, dua orang mahasiswi. Fa'il i'rabnya pasti rofa. Dan tandanya rofa di sini adalah alif karena isim tasniyah ketika rofa dibaca alif. Rumusnya isim mufrad tambah alif tambah nun. At-thalibatani, dua orang mahasiswi. Apa yang mereka pelajari? Mana objeknya? Mana maf'ul bihnya? Al-lughata. Objeknya adalah al-lughata, bahasa. Bahasa atau al-lughata dibaca nasab karena dia objek atau maf'ul bih, tandanya fathah. Kenapa fathah ya? Karena dia isim mufrad, kata tunggal. Al-arabiyata, Arab. Al-arabiyata di sini sebagai sifat. Oleh karena itu i'rabnya mengikuti al-lughah, mausuf yang disifati bahasa. Bahasa yang apa? Bahasa yang Arab. Al-lughata nasab, al-arabiyata juga nasab, tandanya sama-sama fathah. Ini dalam posisi rofa. Saya bacakan 3 contoh. Kita lanjut ke kotak sampingnya. Ba fi halatin nasbi, dalam posisi nasab. Ketika di i'rabi nasab, tandanya apa? Rumusnya apa? Isim tasniyah, isim mufrad plus ya plus nun. Pakai ya ya, bukan alif. Saya baca yang nomor 1. Kanat al-madrasataini kabirataini. Ada yang salah ini ya. Ada kanat, ini pelajaran materi sebelumnya ke-6. Kanat punya isim, punya khobar. Isimnya dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Jadi salah satunya harus pakai alif karena rofa, salah satunya harus pakai ya karena nasab. Tapi di kitab pakai ya semua, jadi pasti ada yang salah. Bagaimana yang betul kira-kira? Yang betul adalah kanat al-madrasatani kabirataini. Kanat fi'il naqis yang punya isim, punya khobar. Al-madrasatani isimnya kana. Isimnya kana dibaca rofa. Karena ini isim tasniyah, tanda rofanya adalah alif. Maka rumusnya madrasah plus alif plus nun. Di kitab salah, dibenarkan ya. Kabirataini, khobarnya kana, dibaca nasab. Tandanya nasab di sini adalah ya. Karena kabirataini isim tasniyah yang nasab dan jer pakai ya. Rumusnya isim mufrad plus ya plus nun. Kanat ada, al-madrasataini, dua madrasah itu, kabirataini, dua-duanya besar. Kanat kenapa pakai tak taknis? Ya pasti isimnya muannas. Madrasah itu muannas. Ada tak marbutohnya. Contoh kedua yang nomor 2 saya bacakan. Fahasot tabibu al-maridoini. Fahaso, memeriksa, fi'il madhi. Kata kerja pasti punya pelaku pekerjaan, punya fa'il, punya subjek. At-tabibu fa'ilnya, dokter. Fa'il i'rabnya dibaca rofa. Tandanya rofa adalah dhammah. At-tabibu, bu, dhammah. Al-marido ini dua orang pasien. Seorang dokter memeriksa dua orang pasien. Al-marido ini dibaca nasab karena dia objek atau maf'ul bih. Memeriksa apa? Apa yang diperiksa? Mana objeknya? Dua orang pasien. Maf'ul bih dibaca nasab, tandanya di sini ya. Kenapa ya? Ya karena al-marido ini adalah isim tasniyah. Isim tasniyah ketika nasab tandanya ya, rumusnya isim mufrad plus ya plus nun. Contoh yang ketiga saya bacakan yang nomor 5 juga. Khudh qalamaini fil haqibati. Khudh, ambilkan. Khudh, fi'il amr atau kata perintah. Siapa yang diperintah? Ya kamu ya. Ambilkanlah. Siapa? Kamu. Jadi fa'ilnya adalah anta, dhamir mustatirun fihi wujuban. Kata ganti yang disembunyikan
di dalam kata perintah tadi. Jika dibunyikan atau dimunculkan bunyinya anta, khudh anta, ambillah siapa? Kamu. Pelaku pekerjaannya yang saya suruh adalah kamu. Ambil apa? Mana objeknya? Mana maf'ul bihnya? Ambil kolamaini, 2 pena, 2 ballpoint. Kolamaini dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih dan tanda nasabnya di sini adalah ya. Kenapa? Karena kolamaini adalah isim tasniyah. Isim tasniyah ketika dibaca nasab, rumusnya isim mufrad kolam plus ya plus nun, ya sebagai tanda nasab karena maf'ul bih. Fil haqibati, di dalam tas. Ambilkan saya 2 pena di dalam tas itu. Fi huruf jar, al haqibati tas, isim majrur, kata benda yang jatuh setelah huruf jar maka dibaca jar, tandanya kasroh. Fil haqibati ti. Ya, ini 3 contoh nasab. Kemudian kotak berikutnya jim fi halatil jar. Fi halatil jarri, isim tasniyah dalam keadaan jar ketika di i'robi jar. Saya bacakan 3 contoh juga. Yang pertama yaitu nomor urut 1. Hasoltu ala jaizaini. Hasoltu, saya mendapatkan. Ini terdiri dari fi'il dan fa'ilnya, kata kerja dan pelaku pekerjaan. Hasola fi'il madi, kata kerjanya. Tu, isim domir yang bermakna saya sebagai fa'il atau pelaku pekerjaan. Mendapatkan siapa? Saya. Saya memperoleh atau mendapatkan. Ala, atas. Ala huruf jar. Jaizaini biasanya hadiah atau piala itu muannas. Jaizatun, hadiah atau piala. Ditasniahkan jaizataini, oleh karena itu lebih baik ditambahi tak marbutah ya. Ala jaizataini, ala huruf jar, jaizataini isim majrur, 2 piala, 2 hadiah. Isim majrur dibaca jar, tandanya adalah ya, jaizatai, ya. Rumusnya isim tasniyah ketika dibaca jar, isim mufrad jaizatun plus ya plus nun, ya-nya sebagai tanda jar. Contoh berikutnya yang nomor 4. Hadartu qabla yaumaini. Hadartu, saya hadir, fi'il dan fa'ilnya. Hadoro, hadir, kata kerja fi'il madhi. Siapa yang hadir? Siapa fa'ilnya? Siapa pelaku pekerjaannya? Tu, saya. Isim dhamir muttasil sebagai fa'il fi mahallir raf'i. Hadartu, saya datang atau saya hadir, qabla yaumaini, sebelum 2 hari ini. Saya datang sebelum 2 hari ini. Qabla di sini sebagai isim dzaraf, dzaraf zaman. Qabla dibaca nasab karena dia maf'ul fih, objek yang menerangkan waktu ya. Disebut juga dzaraf zaman. Dan dia mudhaf. Yaumaini mudhaf ilaih, 2 hari mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih pasti dibaca jar. Tandanya apa? Ya. Kenapa pakai ya? Karena dia isim tasniyah. Isim tasniyah ketika dibaca jar, rumusnya isim mufrad yaum plus ya plus nun, yaumaini. Hadartu qabla yaumaini. Qabla mudhaf, yaumaini mudhaf ilaih. Contoh yang terakhir saya bacakan yang nomor 7. Waqafa walidi amama syajarataini. Waqafa, berdiri. Ini kata kerja fi'il madhi. Setiap kata kerja atau fi'il pasti punya fa'il, pelaku pekerjaan. Siapa yang berdiri? Walidi, ayah saya. Sebagai fa'il maka dibaca rofa. Amama syajarataini, berdirinya di mana? Amama di depan, asyajarataini 2 pohon. Amama dibaca nasab
karena dia dzaraf makan, isim dzaraf makan. Atau maf'ul fih, objek yang menerangkan tempat atau dzaraf makan. Amama dibaca nasab dan dia mudhof. Syajarataini mudhof ilaih. Di depan apa? Di depan dua pohon. Asyajarataini mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer, tandanya adalah ya. Kenapa ya? Ya karena syajarataini isim tasniyah. Rumusnya isim mufrad syajarah plus ya plus nun. Ya, demikian ini materi kaidah nahwu tentang isim tasniyah. Sudah selesai kita pelajari. Contoh yang lainnya tinggal kalian pelajari sendiri. Kita masuk ke at-tadribu latihan. Hawil, rubahlah al-mufrada bentuk isim mufrad, isim tunggal, ilal musanna menjadi isim tasniyah yang bermakna dua. Wa ghayyir dan rubahlah juga ma yalzam, ma hal yalzam yang perlu dirubah, yang harus dirubah karena isim mufrad tadi dirubah menjadi tasniyah, maka hal-hal lain yang perlu dirubah harus dirubah juga. Mubtada'nya awalnya mufrad diganti tasniyah, maka khobarnya yang awalnya mufrad juga diganti tasniyah, seperti itu. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh. Contohnya as-saubu jadidun. As-saubu mubtada isim mufrad dibaca rofa, tandanya dhammah. Pakaian jadidun baru, khobarnya mubtada dibaca rofa, tandanya juga dhammah, jadidu. As-saubu mufrad, jadidu juga mufrad. As-saubu rubahlah menjadi isim tasniyah, as-saubani. Rumusnya ditambah alif dan nun karena dia menempati posisi rofa sebagai mubtada. Karena mubtada'nya diganti menjadi isim tasniyah, maka khobarnya wajib juga diganti isim tasniyah. Rumusnya dengan menambahkan alif dan nun. Jadi dani, jadi dun isim mufrad plus alif plus nun. Kenapa pakai alif semua? Ya, karena khobar dan mubtada i'rabnya dibaca rofa. Kalau mufrad tandanya dhammah, kalau isim tasniyah tandanya alif. Isim mufrad plus alif plus nun. Ini nomor 2 sampai selesai. Juga rumusnya kira-kira seperti itu. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.